Absen deh, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan selanjutnya. Kalau tidak salah di Bapak 5 atau 6 ini ya. Pertemuan itu kita cek kembali. Jadi judul tadi kita ralat bukan etika penelitian, tapi judulnya etik ya. Etik penelitian atau ethical clearance. Mungkin sebagian dari Anda, rekan-rekan mahasiswa ada yang sudah pernah mendengar atau belum pernah mendengar sama sekali, apa itu etik penelitian ya. Tolong suaranya yang masih ini di-unmute dulu ya, dinonaktifkan dulu suara sementara, supaya biar lebih fokus. Jadi sebagai pengantar awal, saat ini, khususnya di penelitian-penelitian yang terkait dengan kesehatan, sudah mulai sebenarnya 3 tahun yang lalu, di berbagai institusi rumah sakit maupun paskes sebagai lokus atau lokasi penelitian itu sudah mewajibkan kepada calon peneliti untuk mengurus etik penelitian. Jadi kata etik penelitian ini sama dengan ethical clearance atau EC kalau sering disingkat oleh para peneliti. Dan ini penelitian yang seperti apa? Penelitian baik itu penelitian sosial maupun penelitian-penelitian yang terkait dengan Kesmas khususnya. Kita akan bicara konteksnya di sini adalah tentang kesehatan masyarakat. Jadi bahan ini Bapak Sadur olah kembali dari bahan pelatihan. Kebetulan Bapak salah satu di Dehasen itu yang sudah punya sertifikat nasional untuk kaji etik penelitian ya. Jadi kebetulan ada satu lagi Ibu Ida, baru ingat Bapak, Ibu Ida baru pelatihan juga di Politeknik Kesehatan. Nah, nanti akan Bapak jelaskan seperti apa etik penelitian. Khususnya di kampus kita sudah berupaya sebenarnya kemarin mau membentuk namanya KEPK, Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Hanya sampai pada waktu hari ini belum ada titik jelasnya karena terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia karena persyaratan untuk membuat lembaga sebuah komisi etik penelitian itu harus minimal 3 orang anggota. Dan ini nanti akan diakreditasi. Tapi bahan-bahannya sudah masuk ke rektorat ya. Oke, kita terlepas dari sana, apa sebenarnya etik penelitian itu nanti ya. Kita akan coba bahas tentang wawasan bagaimana berpikir etik. Yang kedua, bagaimana sebenarnya perkembangan sejarah etik. Yang ketiga, bagaimana dimensi dari 37, 25, 35, dan 48 kaitan dengan etik penelitian. Nanti akan Bapak jelaskan historisnya sedikit ini ya. Kalau ada dimensi 37, 25, 35, dan 48 seperti apa. Berikut kita akan lihat aspek kaitannya dengan nilai standar dan prakteknya ya, seperti apa. Jadi kegiatan penelitian yang baik itu harus dilandasi oleh nilai-nilai etik seperti jujur ya, yang penting itu ya. Adil, objektif, terbuka, percaya, dan hormat yang berlaku dalam kehidupan normal. Apa maksud kalimat di sini? Seorang peneliti itu di dalam melakukan penelitian itu tidak terikat kepada satu lembaga. Jadi lebih kepada independensi seorang peneliti. Peneliti harus mengungkapkan apa adanya, apa yang ditemukan di lapangan. Tidak bisa ditutup-tutupi. Bisa ada masalah, ada kekurangan data, tidak ditemukan, atau mungkin ada kendala-kendala yang lain terkait dengan proses penelitian di lapangan, harus diinterpretasikan, disajikan dalam bentuk hal-hal yang betul-betul objektif, terbuka, dan jujur ya. Berikut ada standar-standar yang ditetapkan dalam konteks ilmiah sebuah penelitian, dimulai mungkin dari susunan sebuah proposal penelitian dengan mengikuti kaedah-kaedah ilmiah ya. Berikut juga di dalam sebuah penelitian itu penting adanya keterbukaan dalam berbagai hal, termasuk juga keadilan dalam meninjau proposal. Artinya apa di sini, baik dosen maupun mahasiswa, sesama peneliti, itu harus benar-benar jujur melaporkan hasil penelitian. Ini yang kita kata kuncinya jujur ini ya. Penting karena termasuk responden, populasi, sampel, lokus, temuan data sekunder, data primer, atau ada pernyataan tambahan, itu semua harus diungkapkan dengan baik, tidak ditutup-tutupi. Makanya posisi peneliti itu jangan sampai nanti menjadi subjektivitas ya, atau subjektivitasnya.
Jadi peneliti akan terpengaruh oleh kondisi karena dia bekerja di institusi A, terus dia ada kepentingan bagaimana institusinya lebih bagus, sehingga data itu dibuat-buat lebih bagus. Itu juga tidak baik. Atau sebaliknya. Jadi peneliti itu harus betul-betul posisinya independensi, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ditarik ke bawah, tidak ditarik ke atas ya. Apa adanya yang ditemukan dengan kaidah-kaidah secara ilmiah itu harus betul-betul diterapkan. Nah, makanya nanti silakan kalau ada yang mau interupsi, tapi modelnya dengan chat dulu ya, karena ini mau direkam. Nanti silakan mau bertanya apa saja yang terkait dengan etik penelitian seperti apa. Kalau ada yang masih bingung dengan istilah-istilah ini, kalau nggak ada nanti yang nanya, ya Bapak nanti yang akan nanya ya. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan akan ada di pertengahan presentasi. Karena pengalaman menonton YouTube ulangan itu kadang-kadang bagi yang ini ditonton di depan dan ditonton di terakhir. Jadi kita akan ada yang di tengah-tengahnya. Di menit keberapa nanti akan ada bentuk selipan pertanyaannya. Terus berikut kita bersepakat kalau untuk berbeda pendapat itu biasa saja ya di dalam hal sebuah konteks atau sudut pandang kita melihat sebuah persoalan atau sebuah permasalahan terkait dengan etik penelitian. Jadi ini betul-betul diberikan kebebasan ya. Jadi tidak ada sesuatu yang betul-betul benar, betul-betul bagus. Itu konsepnya. Dan kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran ya. Dan kita diharapkan ini terus belajar dan belajar. Dan Bapak baru tahu istilah etik ini justru setelah Bapak mengikuti proses S3. Di S1, S2 dulu Bapak belum pernah menemukan apa itu etik penelitian. Ternyata saat ini teman-teman Anda yang meneliti di rumah sakit, yang meneliti di puskesmas, yang meneliti di paskes tentu sudah diminta untuk urus etik penelitian. Ya. Oke, nanti kita coba lihat. Yang penting harus ada dialog, diskusi itu biasa. Nanti kita akan manfaatkan coba satu pertemuan. Kemarin harusnya ada presentasi ya, walaupun tertunda. Kita mungkin masuk langsung ke materi tentang etik sendiri ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada istilah KEPK. Apa itu KEPK ya? KEPK itu Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Jadi ini Komisi Etik Penelitian ini sudah bertaraf internasional, terus bertaraf nasional dan lokal juga ya. Yang kedua, pentingnya kualitas penelitian dan ilmu pengetahuan serta teknologi itu harus tetap ditingkatkan ya. Terkait juga dengan proses etik ini. Seperti apa nanti akan Bapak berikan contohnya, linknya nanti untuk Anda lebih banyak memahami istilah dan protokol terkait dengan etik penelitian ini sendiri. Terus bagaimana kepedulian publik akan hak dan kewajiban itu semakin tinggi. Karena nanti walaupun kita sebarkan kuesioner, itu harus ada informed consent. Kalau kita melakukan wawancara, harus ada informed consent. Itu adalah bagian dari bagaimana kita memberikan hak dan kewajiban, baik itu bagi peneliti maupun bagi responden, masyarakat, atau siapa saja yang akan kita teliti. Termasuk juga dengan binatang. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang betul-betul sesuai dengan kalau kita istilahnya kemanusiaan, kalau kebinatangannya diperlakukan dengan baik, termasuk mencit, misalnya tikus, itu bagaimana memperlakukan binatang yang akan kita teliti dari segi etiknya ya. Tetap hal ini menjadi perhatian. Jadi apapun objeknya, baik dia bukan manusia atau hewan pun, itu harus tetap mengikuti kaidah-kaidah dalam hal konteks etik penelitian. Dan ini sudah berlaku secara internasional dan nasional untuk penelitian-penelitian yang termasuk penelitian-penelitian terapan ya. Berikut penting di sini adalah profesionalisme dari seorang peneliti dan nanti tim yang akan menelaah apakah sebuah penelitian itu dikatakan layak, lolos, atau tidak kaji etik. Ini sekedar cerita pengalaman Bapak saja, Bapak tanpa harus menyebutkan institusi di mana lokus penelitian Bapak kemarin, itu 3 bulan baru proses keluar untuk lolos kaji etik ya. Dan saat ini juga lolos kaji etik itu penting untuk publikasi jurnal nasional maupun internasional. Ini kenapa Bapak menyampaikan materi tentang etik penelitian atau ethical clearance ini. Mungkin bagi mahasiswa S1 itu baru, tapi bagi mahasiswa D3 Poltekkes, D4 Poltekkes, itu mereka sudah biasa dengan etik ini. Hanya kita di
di kampus kita ya, tanpa harus menyebutkan, bukan hanya kampus kita saja, di stikes yang lain dan pikes yang lain ini masih banyak baik dosennya maupun mahasiswanya yang belum memahami dan baru paham setelah terbentur. Nah, ini maksud Bapak, Anda sebagian ada yang nanti mau ujian proposal, mungkin lokusnya ada berada di rumah sakit, M. Yunus, maka Anda sudah wajib untuk untuk lolos ya. Dan lulus juga nanti akan diuji oleh tim penelaah kaji etiknya. Seperti apa? Jadi penelitian-penelitian yang sudah disetujui proposalnya oleh pembimbing dan tim penguji, itu baru dilakukan uji etiknya. Dan ini butuh waktu. Ini sekedar pengalaman dari Bapak yang pahit, kenapa Bapak termotivasi untuk jadi tim penelaah. Karena punya pengalaman 3 bulan nggak tembus-tembus. Ternyata halnya sepele, hanya salah ketik huruf saja. Dan juga di inform consent Bapak tidak mencantumkan hak apa yang harus diterima oleh responden Bapak. Harusnya Bapak memberikan hadiah, memberikan semacam ucapan terima kasih kepada responden. Dan itu tidak Bapak tuliskan karena keterbatasan pembiayaan. Dan itu harus diungkapkan. Kalau ada, ungkapkan dengan jujur. Kalau tidak, ungkapkan jujur. Bukan masalah KKN itu ya. Jadi bagaimana kita pada waktu melakukan penelitian itu si responden, informan kita itu betul-betul puas terhadap, puas bukan hanya puas ya, dia mendapatkan hak-hak dia secara baik dan juga dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban juga dengan baik. Nah, ini memang penting ada pengawasan kelembagaan secara bertingkat. Kalau saat ini baru ada lembaga nasionalnya KEPK, karena nomor keanggotaan ini terekam secara nasional sebagai nomor tim penelaah kaji etik ya. Oke, isu-isu yang muncul di etik penelitian ini, baik isu persoalan kriteria, standar dari protokol, apakah sebuah penelitian ini layak atau tidak, secara etiknya, juga bagaimana kaitan dengan hal-hal yang bersifat lokal, spesifik, dan yang bersifat umum ya universal. Juga kita mau melihat bagaimana antara etik penelitian dengan hal yang terkait dengan apa namanya itu metodologi penelitian ya, metodologi penelitian yang memang kadang-kadang agak berbeda. Makanya kadang-kadang ada yang berpendapat kok ada diralat ya oleh komisi etik khususnya terkait dengan jumlah responden atau jumlah informan. Itu kan terkait dengan persoalan-persoalan secara etik penelitian, kelayakannya ya. Berikut, KEPK itu berfungsi sebagai peneliti. Jadi dia betul-betul nanti bertanggung jawab terhadap proses yang ada di lapangan kalau dia sudah memang mengeluarkan surat lolos kaji etik tersebut. Berikut juga kita akan lihat nanti bagaimana sebenarnya secara umum sebuah proposal yang disetujui itu betul-betul proposal yang secara ilmiah dan secara etik penelitian itu memenuhi syarat dan standar protokol daripada sebuah penelitian baik yang berlaku secara global maupun secara nasional ya. Artinya global itu dunia ya. Semuanya berlaku seperti itu, nasional mungkin sesuai dengan konteks sosial dan budaya kita di Indonesia. Memang prosesnya agak lama, itu yang jadi persoalan. Karena harus dibaca rata-rata paling cepat itu 2-3 minggu untuk dikeluarkan lolos kaji etik. Makanya kadang-kadang kalau Anda mau penelitian di lapangan, Anda perlu ada urusan administrasi surat izin itu yang dikeluarkan, dan baru nanti kaji etiknya yang ditunggu, supaya Anda bisa misalnya mau mengumpulkan data rekam medik, misalnya mau minta pasien, atau mungkin ada intervensi yang Anda berikan, pemberian obat, atau pemberian kapsul, atau mungkin intervensi dalam hal-hal yang lain, ya, termasuk secara aspek psikologis, mentalnya. Apalagi kalau Anda penelitian-penelitian dengan perlakuan, misalnya satu dengan perlakuan khusus, satu dengan tidak. Nah, itu betul-betul harus diperhatikan terkait dengan etik penelitiannya. Makanya sebuah penelitian yang bagus itu, justifikasi sebuah penelitian terus jelas. Makanya Bapak kalau bimbing mahasiswa, itu latar belakang itu hal yang paling penting. Dan paling sulit dalam menyusun sebuah proses penelitian. Di antara bab-bab itu, ini pengalaman Bapak ya,
Bab yang paling sulit justru bab 1 di pendahuluan. Kenapa Bapak katakan itu paling sulit? Karena di situlah letak kita membangun nanti masalah ya, membangun sebuah masalah penelitian. Kadang-kadang banyak penelitian-penelitian ini memang masalahnya dirumuskan, tujuannya jelas, metodologinya jelas, tapi itu bukan masalah penelitian. Itu masalah si peneliti. Itu yang jadi persoalan. Yang dikatakan masalah penelitian itu ada gap dalam hal pengetahuan, ada gap dalam hal kebijakan misalnya, ada gap dalam hal implementasi. Itu yang dikatakan dengan sebuah persoalan atau masalah. Tapi yang lebih umum adalah bagaimana knowledge-nya, pengetahuan yang gap itu ya, antara yang sudah dilaksanakan dengan yang belum, bagaimana dari sisi aspek teoritisnya. Itu yang penting dibangun di latar belakang itu. Makanya paling sulit. Tapi kadang-kadang orang jadi meremehkan di latar belakang. Makanya kalau Bapak di dalam mengoreksi sebuah penelitian, itu Bapak akan lihat dulu di latar belakang. Bagaimana dia membangun sebuah masalah itu dengan didukung data-data dan fakta-fakta sehingga tergambar apa sih sebenarnya yang mau dilakukan oleh peneliti. Itu sudah tergambar di latar belakang. Berikut kalau kita lihat ini secara kelembagaan, KIPK yang berada di institusi-institusi kampus, institusi-institusi pelayanan kesehatan, ini bagian dari KEPPKN ya, jadi Komisi Etik Penelitian Kesehatan Nasional. Oke, ini KEPPKN ini sekarang berubah namanya KEPKN saja ya, tidak pakai PPKN. Jadi ini memang ada perubahan-perubahan dalam hal kebijakan penyingkatan. Nah, terkait dengan fungsi-fungsi ini adalah bagaimana nanti memang lembaga ini betul-betul berperan di dalam melakukan pengawasan dan akreditasi ke lembaga-lembaga komisi etik di bawahnya ya. Berikut di pasal 5 di bab tentang etik itu sendiri ada menyebutkan, nanti akan Bapak kirimkan linknya ya, yang lebih lengkap. Ini Bapak bahas dulu beberapa peraturan pemerintah ini terkait dengan etik sendiri. Di pasal 39 itu dikatakan setiap penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikut sertakan manusia, ya kata kuncinya mengikut sertakan manusia sebagai subjek atau terhadap mayat, hewan, nah ini ya, tumbuhan, tadi bukan hanya hewan saja, tumbuhan sebagai objek harus mendapat persetujuan etik penelitian kesehatan dari KIPK yang telah terakreditasi. Ini nih yang penting. Ini sudah ada peraturan pemerintahnya sendiri, sudah ada peraturan kesepakatan secara internasional, kalau penelitian-penelitian yang terkait dengan manusia, binatang, hewan, tumbuhan, atau objek lain, itu perlu dilakukan uji atau lolos etik penelitian ya. Bukan etika tadi ya, Bapak tadi salah ketik, karena ini etik ya, beda dengan etika dia, jadi etik. Juga di situ dijelaskan juga oleh lembaga yang terakreditasi. Nah, untuk menuju akreditasi ini tentunya SDM-nya, fasilitas pendukungnya, mungkin sekretariatnya. Nah, di Bengkulu ini masih terbatas jumlah lembaga KIPK, makanya kampus kita kemarin baru akan membuat ya. Karena nanti mahasiswa kita yang penelitian yang lokusnya institusi pelayanan kesehatan itu harus lolos kaji etik dan mengurangi resiko ya. Jadi memang kadang-kadang penelitian-penelitian keperawatan, penelitian kebidanan itu ada intervensi-intervensi yang dilakukan kepada pasien atau ibu hamil. Nah itu kalau ada dampak negatif itu bahaya bagi si peneliti maupun pembimbingnya. Itu yang penting, itu bisa kita jadi persoalan dengan masalah hukum nanti. Karena kita tidak melampirkan informed consent yang jelas. Mungkin ini saya yakin akan banyak pertanyaan-pertanyaan Anda ini. Bapak jelaskan dulu ya, silakan dicatat dulu. Nah makanya di dalam sebuah penelitian ilmiah, kita harus berpikir skeptis ya. Skeptis itu menanyakan bukti atau fakta, apakah betul-betul ini dapat didukung atau tidak. Berikut analitis, maka kita ada analisisnya di sini. Berikut harus kritis, maka penelitian harus memenuhi 3 hal ya untuk bisa berpikir ilmiah. Itu skeptis, analitis, dan kritis ya. Maka penelitian yang bagus itu evidence base-nya harus jelas, berbasis pada bukti ya, data maupun fakta-fakta di lapangan. Nah, apa itu etik sendiri? Kalau kita lihat, yang dikatakan dengan etik itu adalah bagaimana perasaan sebenarnya, kalau konteks secara umum ya, dirasakan apakah ini benar atau salah. Itu yang penting dulu, etik gitu ya, kalau kita lihat dari aspek pengertian etik. Ini penelitian saya ini salah atau benar yang dilakukan. Kita harus mampu
membedakan itu benar atau salahnya ya. Kedua, dia kadang-kadang terkait dengan aspek-aspek keyakinan ya. Keyakinan seseorang, aspek religius itu juga perlu diperhatikan. Berikut juga kita harus melihat dari aspek hukumnya, bagaimana regulasi yang berlaku, baik di institusinya maupun secara individual. Jadi kita harus betul-betul menghargai hak azazi manusianya. Berikut sebuah ethical atau etik itu harus betul-betul memenuhi standar aspek safety ya. Safety-nya juga baik termasuk dengan terkait dengan behavior dan society-nya, artinya dengan perilaku dan persetujuan secara sosial. Yang betul-betul secara umum itu diakui. Berikut juga nanti kita harus betul-betul menjelaskan, jangan sampai ada kata-kata di dalam sebuah penelitian yang tidak diketahui atau dipahami. Kita kadang-kadang mau lihat kerennya, mau lihat hebatnya, kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa seperti ethical clearance ini. Jadi kita nggak boleh jelaskan ke pasien. Bahasanya betul-betul bahasa yang dimengerti. Makanya ada istilah kita boleh juga menggunakan bahasa-bahasa lokal kita ya. Bisa bahasa pagar alam, bahasa lintang, mau bahasa penangguci, bahasa serawai, supaya memudahkan penjelasan kepada individu sebagai objek manusianya. Kecuali bahasa binatang kita nggak bisa jelaskan ya. Oke, berikut etik dan etika apa bedanya? Ini tadi ya, karena Bapak salah ketik, tadi Bapak ralat tadi ke Yogi, tapi di Yan Pansori tadi nggak Bapak ralat lagi, karena Yogi belum tadi. Jadi istilah etik dan etika itu berbeda. Kalau di Yunani etos itu watak kesusilaan atau adat. Kalau identik dengan moral berarti juga adat atau cara hidup, etika, ilmu baik dan buruk tentang hak dan kewajiban dan seterusnya ya. Kumpulan asas dan nilai yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Nah, kalau etik di sini ini konteksnya berbeda ya. Jadi dia bukan konteksnya seperti adat istiadat, pemberlakuan atau watak. Kesusilaan itu sesuatu yang betul-betul berlaku, bagaimana bersikap, tapi lebih kepada bagaimana kita mampu membedakan, memberikan peluang secara hak dan kewajiban, betul-betul menghargai objek kita, baik itu manusianya, hewannya, atau tumbuh-tumbuhan itu dengan baik. Jadi bagaimana kita memperlakukan. Nah, yang penting juga di dalam etik penelitian adalah scientific review. Makanya di sini nanti akan coba Bapak ada satu session lagi, nanti bagaimana kita membuat systematic review jurnal. Ya. Itu yang terkait dengan mata kuliah pendukung skripsi. Ini etik penelitian, kemarin penggunaan alat-alat secara teknologi, baik itu menggunakan ENOT, menggunakan Turnitin untuk menguji keabsahannya, atau menggunakan template, itu sebagai bahan-bahan pendukung Anda di dalam melakukan proses penelitian di lapangan. Kalau Anda betul-betul mengikuti proses perkuliahan Bapak dari awal, itu sebenarnya bagian-bagian terpenting dalam proses penelitian, baik itu penelitian skripsi, tesis, disertasi, maupun penelitian-penelitian terkait dengan kesehatan lainnya di lapangan. Itu penting didukung oleh teknologi dalam bentuk alat-alatnya, tools-nya untuk membantu, ataupun hal-hal yang terkait dengan etik penelitian, maupun nanti bagaimana sistematika review jurnal kita yang kita lakukan ya. Berikut yang penting juga nanti akan ada bagaimana aspek etik review-nya. Ini yang dilakukan oleh penelaah ya. Yang dilakukan oleh penelaah nanti bagaimana si penelaah itu mampu menilai secara etik ini layak atau tidak. Apakah ini benar atau salah. Seperti yang Bapak katakan wrong or right-nya tadi ya. Berikut juga apakah ini wajar atau pantas atau tidak pantas dilakukan. Jadi komisi juga berhak untuk menolak atau mungkin menyarankan supaya ini diganti, misalnya karena dari aspek kelayakan etik itu tidak mendukung, itu ya. Tolong mikrofonnya yang aktif dimatikan ya supaya nggak mengganggu. Bapak nggak lihat ini siapa yang aktif, tolong di nonaktifkan ya. Berikut tiap protokol penelitian harus dinilai dan diperlakukan sebagai karya yang unik. Maka di sini diatur juga beberapa butir-butir dan pasal secara universal, secara umum yang terkait dengan etik dan akreditasi sebuah lembaga komisi etik penelitian. Nah, kaji etik penelitian untuk mahasiswa seperti apa? Ini proses penelitian itu baik yang melibatkan manusia,
sebagai subjek penelitiannya dirancang dilakukan oleh mahasiswa S1, S2, program pendidikan dokter spesialis ya, atau mahasiswa S3 itu menjadi tanggung jawab dosen pembimbing. Nah, ini ya yang perlu kata kunci, dosen pembimbing dalam hal arahan dan pengawasan. Karena nanti ada yang mau ujian skripsi dengan Bapak, dosen pembimbing harusnya sudah mengarahkan, melihat ada satu hal yang penting yang harus dikaji adalah aspek etik penelitiannya. Maka kalau kuesioner yang Anda buat itu jangan asal-asalan kuesioner, jangan juga wawancaranya asal-asalan, karena ini terkait nanti dengan bagaimana kaitannya dengan etik penelitian. Mungkin Anda saat ini karena lembaganya di kita dan kebijakan kampus kita belum, itu mungkin masih aman-aman aja untuk tahun ini. Tapi ke depan tidak menutup kemungkinan kalau itu peraturan diperketat, semua harus pakai kaji etik. Ya saat ini sudah wajib itu dosen-dosen yang meneliti ya. Kalau dosen nggak ada lolos kaji etik itu nggak bisa untuk publikasi, nggak bisa untuk naik pangkat dosennya. Berikut, semua penelitian yang dilakukan baik itu oleh siswa juga mau mahasiswa tadi, pokoknya objeknya itu manusia, hewan, tumbuhan, itu betul-betul harus mematuhi regulasi atau aturan-aturan yang terkait dengan etik penelitian. Oke, yang penting juga di sini adalah bagaimana kita mempunyai wawasan berpikir secara etik tadi ya, berpikir secara etik, bagaimana perkembangan sejarah etiknya, kita akan lihat di sini bagaimana justifikasi kalau yang dikatakan apa tidak memenuhi etik ya. Pertama, misalnya pengorbanan beberapa demi manfaat banyak orang. Perang memungkinkan pengabaian pada persetujuan, eksperimen pada orang yang sakit parah dianggap sebagai takdir, percobaan riset pada tahanan, subjek bisa mendapatkan keuntungan. Nah ini yang justifikasi yang bersifat alasan yang unethical, atau yang tidak memenuhi etik ya. Berikut kalau kita lihat sejarah perkembangan etik sendiri ini sudah sampai hari ini ya, di 2016, kira-kira 4 tahun yang lalu itu ada kesepakatan dari WHO itu tentang bagaimana protokol sebuah etik penelitian untuk khusus penelitian kesehatan ya. Ya apalagi saat ini penelitian-penelitian terkait dengan kasus penyakit menular, itu seperti tadi itu apakah bisa tidak dengan mengikuti aturan-aturan yang terkait dengan protokol penelitian kesehatan khusus penyakit menular ya. Oke, ini 10 menit lagi. Oke, Bapak percepat saja. Baik, ini kalau kita lihat, ini bagaimana bentuk perkembangannya ya. Ini kita lanjut saja, mungkin lebih masuk ke fokus ke, ya ini ya. Ini diawali oleh deklarasi Helsinki tahun 64, itu penelitian terapi, menawarkan beberapa manfaat potensial untuk subjek, konsen dapat dilakukan oleh wali, persetujuan bla bla. Jadi ini di deklarasi Helsinki ini dimulainya satu proses orang perlu memperhatikan aspek etik ya terkait dengan pemberian obat terapi. Wisda, labu mimpi. Jangan tidur. Apa tuh? Ya, ngantuk nih Anes. Matikan, baik. Kemarin kau kayak Wisdan cocok nih ya. Tidur sesama tidur.
Arnyo. Ngapo Wisda kami tidak. Halo, suaranya? Halo? Judo dia tuh Yan. Halo? Anda masih ngikutin enggak ini? Iya Pak, masih Pak. Masih nampak layarnya enggak? Masih. Oh iya. Ini tolong semuanya mikrofonnya dimatikan dulu ya. Tadi ada yang tidur atau ada yang apa ya? Ini masih nampak layarnya enggak? Yang di share screen. Ini ya, tinggal karena beberapa menit lagi. Bapak akan keluar sebentar. Bapak lanjut dikit lagi ya. Oke. Ini nampak layarnya, Yan Pansori? Nampak, Pak? Nampak Pak, kelihatan, nampak. Ya, Nampak, ini, Pak. Oke, ini Bapak mau munculkan sedikit ini ya, terkait dengan roadmap ini lembaga. Ini Bapak cepatkan aja. Roadmap-nya seperti ini. Jadi ini gambaran kok nggak muncul deh ya gambarnya. Oke, mungkin langsung ke yang di sini aja ya, biar lebih ini. Jadi roadmap-nya seperti ini ya. Roadmap bagaimana sebuah lembaga itu, lembaga komisi etik tadi berproses ya, ini untuk akreditasinya, ini sekedar untuk pemahaman Anda saja. Jadi mungkin itu materi yang bisa Bapak sajikan, karena ini direkam, Bapak akan stop rekamannya, nanti Bapak akan masuk lagi lebih kurang 10 menit, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Yang ini nanti akan ditampilkan di rekaman di YouTube. Baik, terima kasih. Pak, nanya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Peri, Pak. wabarakatuh ya. Tanya Pak.